حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Insyaallah taala pada kesempatan kesempatan pagi hari ini kita akan mulai kembali membaca kitab Syarah Alfiyah bin Malik karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Pembahasan terakhir yang kita bahas adalah seputar bahasa untuk han, yaitu pantun yang ke-29. Insyaallah setelah pada pertemuan yang akan datang. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, sekarang kita masuk di halaman 124. Bahasa untuk abun, akhun, hamun. Mafhum? Untuk han sudah kita clearkan. Sekarang yang kita bahas abun, akhun, hamun. Qala al-mu'allifu asbahullah wa fi abin wa taniyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Sekarang bahasa untuk ab ini abun dan dua setelahnya. Apa dua setelahnya itu maksudnya? Akhun, hamun, yanduru. Yanduru itu artinya sedikit, nadir, sedikit. Faham ya? Naam. Wa qasruha, dan untuk mengqasr abun, akhun, hamun dengan bahasa qasr, min naqsihinna asharu, daripada bahasa naqs itu lebih masyhur. Jadi gini, itmam untuk abun, akhun, hamun itu yang paling nomor satu, itmam. Kemudian yang kedua qasr diurutkan. Yang ketiga naqs. Nah, ini urutannya. Untuk abun, akhun, hamun yang paling tinggi itmam. Kemudian qasr, kemudian naqs. Mafhum? Adapun untuk han kemarin apa han? Yang paling bagus untuk han naqs. Wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Nah, sekarang kalau untuk abun, akhun, hamun ini yang paling bagus adalah itmam. Kemudian qasr, kemudian naqs. Mafhum? Jadi beliau menyebutkan dalam pantun itu wa fi abin wa taniyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Mafhum? Ayo kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa fi abin wa taniyaihi yanduru, ad-dhamir fi yanduru ya'ud 'ala naqs. Masyaallah. Dhamir mustatir huwa pada yanduru itu kembali kepada naqs. Karena ini kaitannya dengan apa? Sambungannya dengan sebelumnya kan? Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa naqsu fi hadzal akhiri ahsanu. Kemudian sebutkan wa fi abin wa taniyaihi yanduru. Adapun kalau dalam masalah abun, akhun, hamun, yandur. Naqs itu yandur. Naqs itu sedikit digunakannya. Mafhum teman-teman? Naam. Terus yang masyhur yang mana? Yang paling asyhar kalau untuk abun, akhun, hamun, qasr. Yang paling bagus lagi itmam. Mafhum Hasan? Ayo. Kita lihat lagi di sini, perhatikan. Wa taliyahu fi abin. Nah, kemudian dan dua setelahnya, taliyahu dua setelahnya. Ucapan fi abin wa taliyahi huma akhun wa hamun. Mafhum? Jadi ucapan beliau di sini abun dan dua setelahnya itu akhun dan hamun maksudnya. Yakni anna naqsa yanduru fiha ay yaqil, ya kan, yanduru itu yaqil maknanya. Bahwasanya bahasa naqs itu sedikit untuk apa? Abun, akhun, hamun. Mafhum? Lakin ma huwa naqs. Nah, sekarang ada pertanyaan, apa itu naqs sekarang? Bahasa naqs itu apa? Yang Anda gambarkan di sini kan ma'ruf. Tiga bahasa untuk asma sittah, al-itmam, an-naqs, al-qasr. Kalau globalnya itmam itu yang di-i'rab dengan huruf. Ja'abuka, ra'aitu, abaka, marartu bi abika, itu namanya itmam. Alladzi tu'rab bil huruf. Kalau naqs itu alladzi tu'rab bil harakat. Naqs ini dibuang hurufnya, di-i'rab dengan harakat. Bagaimana berarti? Ja'a abuka, ra'aitu abaka, maratu bi abika. Mafhum? Dibuang huruf-hurufnya tadi itu. Kalau istilah lain mereka mengatakan dibuang huruf illahnya. Abuk, abak, abik, ada huruf illahnya enggak itu? Ayo. Huruf illah yang sebagai tanda
i'rab pada lugha Islam dibuang. Bisa dipahami? Kalau qasr alati tu'rab bil harakatil muqaddarah. Kalau qasr ini yang di-i'rab dengan harakat muqaddarah. Dalam 3 keadaan marfu', mansub, majrur, dia tetap ada alifnya. Jaa abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abika. Nah, para ulama mengatakan lugah qasr ini di-i'rab seperti isim maksur. Antum ingat isim maksur? Ingat isim maksur Abdurrahman? Isim maksur itu isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Al-fata, al-huda. Sebagaimana ketika isim maksur enggak berubah sama sekali secara lafadznya, ja'al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Lugah qasr ini juga sama. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Lah terus bagaimana i'rabnya? I'rabnya dengan harakah muqaddarah. Mana amin dhuhurnya apa? At-ta'adzur. Mafhum? Hasan. Ayo kita lanjutkan. Lakin ma huwa naqs? Kata beliau, akan tapi sekarang apa itu naqs? An-naqsu huwa an tu'raba hadhil asma bi harakatin dhahira ala akhriha. Masyaallah. Naqs itu adalah engkau mengi'rab isim-isim ini dengan harakat yang dhahirah, harakat yang nampak. Antum i'rab dengan harakat yang nampak. Naam. Di akhirannya turfa bil dhammah wa tunsab bil fathah wa tujarru bil kasrah, ya kan? Dirafa dengan dhammah, dinasab dengan fathah, dijar dengan kasrah. Wa ala dzalika qaul syair, ini pantunnya. Naam, dan di atas bahasa naqas tersebut ucapan seorang penyair, bi abihi tada adiyun fil karam wa man yusyabih abahu fama zalam. Naam, adi itu mencontoh bapaknya dalam masalah karam, kedermawanan atau kemuliaan. Dan orang yang mencontoh bapaknya, menyerupai bapaknya itu enggak mendolimi. Paham ya? Nah, itu bukan berarti mendolimi, tidak. Bisa dipahami? Syahidnya apa? Antum lihat itu. Bi abihi. Dibuang enggak huruf ilahnya? Dibuang. Kemudian syahid yang berikutnya, wa man yusyabih abahu. Dibuang enggak Abdurrahman huruf ilahnya? Dibuang. Mafhum? Seakan-akan seperti isim mufrad itu, paham ya? Nah, i'rabnya. Bisa dipahami, Hasan? Kita lihat. Walam yaqul bi abihi iktada, walam yaqul wa man yusyabih abahu. Di pantun tersebut tidak mengatakan bi abihi iktada, enggak ngomong gitu. Dan juga tidak mengatakan wa man yusyabih abahu, karena bahasanya bahasa apa ini Abdullah? Qasr atau naqas ini sekarang ini? Nomor 1 ini. Yang sekarang ini yang kita bahas, yang kita baca sekarang ini, naqas atau qasr? Naqas. Naam. Wa taqulu fi akh, hadza akhu Zaidin, wa ra'aitu akha Zaidin. Wa maratu bi akhi Zaid, ini paling mudah sudah. Jadi paham ya, San? Naqas itu artinya naqas itu kurang. Dikurangi apa? Dikurangi huruf ilahnya, selesai urusan. Jadi pahami? Untuk menggambarkan di benak antum, lughah naqas itu apa sih? Lughah naqas itu lughah yang huruf-huruf yang pada asma sitah itu huruf yang tanda rafa, tanda nasab, tanda jar dibuang. Jadi pahami Abdurrahman? Ya, jadi jangan bingung antum nanti kalau tanya orang, apa lughatun naqas itu? Lughatun naqas itu yang huruf-huruf yang sebagai tanda i'rab pada asma sitah dibuang hurufnya. Gambarannya seperti ini. Jaa atau hadza akhu Zaidin wa ra'aitu akha Zaidin wa marartu bi akhi Zaidin. Di i'rab seperti apa ini? Isim mufrad. Qauluhu wa qasruha, dan ucapan beliau wa qasruha ay qasru abin, yaitu memakai bahasa qasr untuk abin, wa taniyaihi akhun dan hamun, untuk abun, akhun wa hamun. Min naqsihinna ashharu, daripada lughah naqas ashhar, maksudnya qasr ini lebih ashhar. Mafhum? Kalau diurutkan berarti untuk abun, akhun, hamun nomor 1 apa? Itmam. Nomor 2 apa? Qasr. Nomor 3 apa? Naqas. Bisa dipahami Abdurrahman? Ayo benam. Perhatikan, ai qasruha ashhar min naqsiha. Bahasa qasr untuk abun, akhun, hamun itu lebih masyhur dari bahasa naqas. Mafhum Hasan? Bisa dipahami? Bahasa qasr ini untuk abun, akhun, hamun lebih masyhur dari bahasa naqas. Mafhum? Naam. Wa bihadza arafna, maka dengan penjelasan ini kita tahu anna aban wa akhan wa haman yajuzu fiha thalathu lughatin, boleh padanya 3 bahasa. Al-itmam, wan naqas, wal qasr. Cuman urut-urutannya nomor 1 apa Abdurrahman? Itmam. Awalan, yang pertama al-itmam. Pertama adalah al-itmam. Wa huwa an turfa'a bil wawi ma'ruf, dirafa' dengan wawu. Wa tunsab bil alif, dinasab dengan alif ma'ruf. Wa tujar bil ya, dan dijar dengan ya juga ma'ruf. Wa hadha huwal masyhur, inilah yang masyhur. Jadi yang masyhur abun, akhun, hamun itu di i'rab seperti apa? Seperti yang lainnya.
Dirafa dengan wawu, dinasab dengan alif, dijar dengan ya seperti yang lainnya dari kalangan asma as-sittah. Paham? Naam. Wa huwa alladzi fil Qur'an, dan itulah yang ada dalam Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala mengatakan wa abuna syaikhun kabir. Abuna mubtada atau bukan itu? Mubtada. Mafhum? Marfu' bil ibtida' wa alam tarafhi al-waw niyabatan an dhammah li'annahu minal asma'is sittah. Jangan sampai lupa ya. Fa abuna marfu'un wa alam tarafhi al-waw. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, inna abana la fi dhalalin mubin. Lihat itu, inna abana. Abana mansub atau tidak itu Abdurrahman? Mansub sebagai isim inna. Mafhum? Nah, tidak sekali kan? Fa abana mansubun wa alamatu nasbi al-alif. Wa qala Ta'ala, dan juga perkataan Allah Ta'ala, irji'u ila abikum. Abikum. Mafhum? Itu majrur karena huruf jar sebelumnya ada huruf jar itu ila. Fa abikum majrurun wa alamatul jarri al-ya. Wa taqulu jaa Abu Zaidin wa akramtu Aba Zaidin wa adibtu min Abi Zaidin. Mafhum soal ini? Abdullah mafhum? Nah, berikutnya. Fa fil i'rab taqul, di dalam mengi'rab engkau katakan fi jaa Abu Zaidin, jaa fi'lun madin wa Abu fa'ilun marfu' wa alamatu rafihi al-waw niyabatan lidhamma li'annahu min asma'i sittah, ma'ruf. I'rabnya masyhur ya. Ala ra'yi Ibnu Malik, berdasarkan pendapat atau pemikiran Ibnu Malik. Nah, maksudnya i'rabnya seperti itu. Wa in kana ala ra'yil ashhar khilafud dzalik, walaupun berdasarkan pendapat yang ashhar yang lebih masyhur berbeda dari yang disebutkan oleh Ibnu Malik. Nah, wa Abu mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaih majrurun wa alamat jarrihi al-kasrah dhahira ala akhirih. Ini sebenarnya khilafnya enggak penting. Yang penting kita tahu tanda i'rabnya dan juga tahu dia kedudukannya marfu atau mansub atau majrur. Wa taqulu fi akramtu Aba Zaidin, akramtu fi'il wa fa'il, wa aba maf'ulun bih, ya kan? Maf'ul bih aba mansub. Wa alamatu nasbi al-alif niyabatan lil-fathah li'annahu min asma'is sittah, wa aba mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaih majrur wa alamat jarri al-kasrah dhahira ala akhirih. Wa taqulu fi ajibtu min Abi Zaidin, dan engkau katakan juga dalam mengi'rab ajibtu min Abi Zaidin, ajibtu fi'il wa fa'il, min harfu jar, wa abi ismu majrurun bi min, wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan al-kasrah li'annahu min asma'i sittah, wa abi mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah dhahira akhirih. Mafhum? Ini bahasa apa namanya yang pertama ini, San? Bahasa apa yang pertama ini yang kita bahas sekarang ini? Namanya bahasa yang pertama bahasa itmam. Yang kedua sekarang saniyan an-naqs, bahasa naqs. Wa huwa an turfa'a bidh-dhammah wa tunsaba bil fathah wa tujar bil kasrah, dengan harakat yang dhahirah. Paham? Dinasab dengan fathah, dirafa dengan dhammah, dijar dengan kasrah bi harakatin dhahirah, dengan harakat yang nampak. Fa naqsu huwa al-i'rab bi harakatin dhahirah, ya kan? Maka naqs itu adalah yang di-i'rab dengan harakatin dhahirah, harakat yang nampak. Taqul jaa Abu Zaidin wa akramtu Aba Zaidin wa ajibtu min Abi Zaidin. Mafhum insyaallah ini? Mudah kan? Ayo, na'am. Wa fil i'rab taqul, di dalam i'rab engkau katakan fi jaa Abu Zaidin, jaa fi'lun madin wa Abu fa'ilun marfu' wa alam rafi'i ad-dhamma dhahira ala akhirih, wa Abu mudhaf wa Zaidun mudhaf ilaih majrur wa alam jarrihi kasrah dhahira ala akhirih. Wa taqulu fi akramtu Aba Zaidin, i'rabnya untuk Aba Zaidin, akramtu Aba Zaidin, akramtu fi'il fa'il wa aba maf'ulun bih mansub wa alamat ismi al-fathah dhahira ala akhirih, aba mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaihi majrur wa alamat jarri kasrah dhahira ala akhirih. Wa taqul fi ajibtu min Abi Zaidin, ajibtu fi'il wa fa'il wa min harfu jar wa ab ismun majrurun bi min wa alamat jarri al-kasrah dhahira ala akhirih, wa ab mudhafun wa Zaidun mudhafun ilaihi majrur wa alamat jarri kasratun dhahiratan ala akhirih. Salisan yang ketiga, yang terakhir, perhatikan. Al-qasr. Wa huwa an takuna bi alif daiman. Kalau qasr ini dengan alif daiman wa abadan, karena dia diibaratkan seperti apa? Isim maksur. Bisa dipahami ya, seperti isim maksur. Ja'al fata, ra'aitul fata, marad bil fata. Ada alifnya enggak itu ya, San? Nah, alif bengkok kan. Nah, ini nanti juga pakai alif terus. Ja'a abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka, enggak berubah. Alifnya senantiasa ada, itu maksudnya. Faturabu bi harakatin muqaddarah 'alal alif, maka dia di'rab dengan harakat muqaddarah di atas alif. Mana amin dhuhurnya apa? Mana amin dhuhurnya at-ta'adzur, seperti isim maksur. Mafhum teman-teman? Nah, berikutnya wa 'ala hadza ja'a qaul syair, maka di atas bahasa ini, bahasa qasr, datang ucapan seorang penyair. Nah, ini ma'ruf ucapannya. Inna abaha wa aba abaha qad balagha fil majdi ghayataha. Sesungguhnya bapaknya dan bapak-bapaknya sungguh telah mencapai puncak daripada al-majd, yaitu kemuliaan atau pujian. Mafhum? Saya pahami?
Syahidnya mana syahidnya? Inna abaha wa abaha. Pertama mansub, inna abaha mansub kan? Isim inna kan? Wa sama. Nah, seharusnya wa abiha seharusnya. Aba mudhaf, abiha mudhaf ilaih, tapi di situ aba. Kenapa? Karena lughatul qasr. Bisa dipahami enggak itu? Contohnya itu. Bisa dipahami enggak isan contohnya itu? Seharusnya kan inna abaha wa abiha kalau bahasa itsmam. Ya enggak? Tapi di situ antum lihat itu. Wa abaha. Wa abaha. Bukan wa abiha. Bisa dipahami Abdurrahman? Hasan? Di situ kan wa abaha kan? Wa apa seharusnya apa seharusnya kalau itsmam? Wa abiha mudhaf ilaih gitu loh. Naam. Wasyahid fihi qauluhu wa abaha. Walau a'rabaha bil huruf laqala wa abiha. Kalau seandainya di i'rab dengan huruf niscaya diucapkan apa? Wa abiha. Wa ala hadhil lughah taqul, dan di atas bahasa ini engkau katakan jaa aba zaidin wa akramtu aba zaidin wa adibtu min aba zaidin. Enggak berubah sama sekali. Alif senantiasa ada seperti semaksur. Ja'al fata, ra'atul fata, maratubil fata. Berubah atau tidak? Tidak berubah. Harokatnya muqaddarah. Mana'a min dhuhuriha apa? At-ta'adzur. Faktor yang menghalang-halangi dia untuk apa? Nampak harokatnya. Apa penghalangnya? Karena ta'adzur. Mafhum? Dikarenakan alif pada asalnya tidak menerima harokat di situ. Perhatikan dikit lagi. Wa fil i'rab taqul fi jaa aba zaidin jaa fil madin mabniyan al fath ma'ruf wa aba fa'ilun marfu wa alam tarafi dhammatun muqaddaratun 'ala al alif wa alam tarafi dhammah muqaddarah 'ala al alif, tanda rafa'nya dhammah muqaddarah di atas alif, man min dhuhuriha at-ta'adzur. Faktor yang menghalang-halangi untuk nampak harokatnya adalah ta'adzur. Wa aba mudhafun wa zaidun mudhafun ilaihi majrur wa alamatu jarri kasratun dhahiratun ala akhirih wa taqul fi akramtu aba zaidin, dan engkau katakan dalam meng'irab akramtu aba zaidin, akramtu fi'il fa'il wa aba maf'ulun bih mansub wa alamatu ismihi fathatun muqaddaratun ala alif man min dhuhuriha ta'adzur. Sama, cuman bedanya yang pertama dhammah muqaddarah, yang kedua fathah muqaddarah, yang ketiga nanti kasrah muqaddarah. Naam. Lakin law qala qailun, penting ini. Tapi kalau seandainya ada orang yang berkata, limadza a'rabtaha bi fathatin muqaddarah? Kenapa engkau mengi'rab dengan fathah muqaddarah? Walam taqul alamatun nasbiyah alif. Engkau tidak mengatakan tanda nasabnya alif, niyabatan fathah. Kenapa? Kira-kira jawabannya? Karena ini bahasa apa yang ini kita bahas sekarang ini? Bahasa qasr. Kalau bahasa qasr itu ya tetap aba, itu loh. Sedangkan kalau dikatakan tanda nasabnya alif itu berarti bahasa apa? Itsmam. Mafhum Abdullah? Ya, naam. Aku katakan li'anni araftu minal mutakallim, dikarenakan aku tahu dari orang yang mengucapkan annahu yasta'miluha al-maksuratan, bahwasanya dia menggunakan lafaz ini dengan bahasa maksur, bahasa qasr. Wa hina idzan, maka pada waktu itu pula la budda min qarinatin, maka harus adanya qarinah situ. Misal contohnya an yaqulal mutakallim, contohnya orang yang berkata itu mengatakan akramtu aba zaidin wa ajibtu min aba zaidin. Bisa dipahami? Fa amma idza lam tujad qarinatun, adapun kalau enggak ada tanda, pentingnya enggak ada tanda, enggak ada qarinah, fa innana nu'ribuha 'alal asl, maka kita mengi'rab na'am barakallahu fik berdasarkan apa? Berdasarkan bahasa asalnya itu apa bahasanya? Itsmam. Bi antakuna mansubatan bil alif niyabatan lil fathah, ya kan? Yaitu dengan menjadikan tanda nasabnya alif pengganti daripada fathah. Berarti bahasa apa ini? Itsmam. Jaa abuka ra'aitu abaka maratu bi abika. Mafhum Abdurrahman? Ayo na'am. Wa taqulu fi ajibtu min aba zaidin, ajibtu fi'il fa'il, min harful jar wa aba ism majrur bimin wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala alif mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Wa aba mudhaf wa zaidun mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun ala akhirih. Wa lughatul qasr, perhatikan ini, wa lughatul qasr lughatun fasihatun. Bahasa qasr itu bahasa yang fasih juga ternyata. Bahasa yang fasihah. Walakinal ula afsah. Ini di garis ini. Akan tapi yang pertama itu lebih afsah. Yang pertama apa Abdurrahman tadi? Yang pertama itsmam, betul loh. Qasr itu sendiri sudah fasih. Bahasa qasr itu bahasa yang fasih, tapi bahasa itsmam lebih afsah. Mafhum? Lebih fasih lagi. Waqat yuqal, ada juga yang dikatakan innal ladzi yunasibul talabah al-mubtadi'in lughatul qasr. Iya benar. Kata beliau, sesungguhnya yang cocok dengan para pelajar pemula
Sesungguhnya yunasibut talabah yang mencocoki at-talabah itu para pelajar al-mubtadi'in pemula lughatul qasr, bahasa qasr. Kenapa kok cocok? Karena dia enggak perlu mikir panjang lebar, keadaannya terus sama, aba, jaa abaka, ra'aitu abaka, martu bi abaka, sehingga enggak akan pernah keliru gitu loh. Jadi pahami nih, kenapa para pelajar pemula kok malah cocok dengan bahasa qasr, karena enggak perlu mengubah. Orang itu kan pusingnya kalau bahasa itsmam kan, jaa abuka atau abaka ya. Ra'aitu abaka atau ra'aitu abika. Itu pusingnya karena itsmam. Kalau itsmam menyocokkan, marfu'nya dengan wawu, ya kan? Mansubnya dengan alif, majrur dengan ya. Itu kan berpikir kalau itsmam. Tapi kalau qasr enggak perlu berpikir. Antum kasih alif sudah benar, kan antum kasih alif. Jaa abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka. Mafhum? Makanya kata beliau yang cocok dengan para pelajar pemula itu lughatul qasr. Li'annahum lam yaghlatu abadan, dikarenakan mereka tidak akan keliru selama-lamanya. Kenapa enggak akan keliru? Ya karena tinggal diucapkan dengan alif selesai. Jaa abaka, ra'aitu abaka, maratu bi abaka, kan itu. Naam. Dikit lagi perhatikan. Fa idza qala qailun, apabila ada yang berkata, ana idza aradtu an unshi'a kalaman an, fa ala ayyi lughatin salas amshi. Ayo ini, ada orang yang ngomong, tanya. Sekarang ini kalau aku ingin memulai kalam, unshi itu maksudnya adalah abtadi. Artinya ya, unshi itu artinya ada abtadi, memulai. Sekarang aku ini kalau ingin memulai kalam, ucapan sekarang ini, fa'ala ayyi lughati salas amshi, maka aku berjalan dengan bahasa yang mana? 3 bahasa tersebut. Paham belum? Ada yang bertanya. Nah, sekarang kalau ana mau mengucapkan asma sita itu pakai bahasa yang mana? Bahasa yang itsmam, qasr atau naqs, itu pertanyaannya. Qulna, kami katakan, kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, alal afsah, lihat, alal afsah. Menurut pendapat yang paling afsah, wahya an tu'ribaha tamatan, yaitu di i'rab tamah, itsmam berarti. Mafhum? Berarti kalau itsmam dirafa' dengan apa, Abdurrahman? Wawu, dinasab dengan apa? Alif, dijar dengan apa? Iya. Kalau qasr dirafa' dengan apa, Ihsan? Kalau qasr dhammah muqaddarah, dinasab dengan fathah muqaddarah, dijar dengan kasrah muqaddarah, mana min dhuhriha at-ta'adzur. Kalau naqas di i'rab dengan apa, Abdullah? Kalau naqas dengan harakat dhahirah, turfa' bi dhammah, tunsab bil fathah, tujar bil kasrah. Mafhum? Naam. Kata beliau, marfu'atan bil wawi wa mansubatan bil alif wa majruran bil ya. Naam, marfu' dengan wawu, mansub dengan alif, majrur dengan ya, karena lughah yang tamah. Li'annana al-an laisa lana khiyarun, karena sekarang kita enggak punya pilihan lagi, enggak punya pilihan. Li'annahu yahsun bina an namshiya 'alal afsah min kalamil arab, dikarenakan sudah bagus kita ini berjalan di atas bahasa yang afsah dari ucapan orang Arab. Jadi kalau antum ngomong orang Arab itu pakai bahasa yang afsah itu bagus sudah. Walaupun di sana ada namanya bahasa amiyah, bahasa kampung, bahasa pasaran itu ada, cuman kalau dengan bahasa yang afsah bagus. Wal afsah min kalamil arab mana tokoh bihil Quran. Ucapan orang Arab yang paling afsah itulah yang apa? Yang Al-Quran berbicara dengannya, maksudnya yang tercantum dalam Al-Quran itu bahasa Arab yang afsah, yang paling fasih. Mafhum soal ini? Ayo kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, irji'u ila abikum. Lughah apa ini? Abi? Lughah apa, Ihsan? Itsmam. Masyhur kan, ma'ruf kan, afsah kan. Walam yaqul ila abakum. Dan Allah Ta'ala tidak mengatakan ila abahum, ila abakum, wala ila abikum. Tidak pula dengan ila abikum. Wa qala ta'ala inna abana la fi dhalalin mubin. Bahasa apa ini, Abdurrahman? Itsmam juga. Walam yaqul inna abana. Allah Ta'ala tidak mengatakan inna abana. Wa qala ta'ala wa abuna syaikhun kabir. Ini juga lughah afsah. Lughah yang fasih bahkan afsah. Walam yaqul abana walam yaqul abuna. Mafhum sekarang? Na'am. Yang terakhir, idan idza aradna an natakallam aw aradna an nu'allifa kitaban fa innana namshi 'ala lughatil fusha. Benar kata beliau. Jika demikian berarti kalau kita ingin berbicara atau kita ingin mengarang suatu karya atau artikel kitab, berarti kita berjalan di atas bahasa yang fusha. Mafhum? Berarti pakai bahasa apa kalau ini? Kalau kita nulis kitab atau berbicara pakai bahasa yang itsmam, naqas atau qasr, Abdullah? Itsmam. Fa hunaka nafiqa al-yarbu'. Sebutkan bawah itu. Nah, barakallahu fiik, ucapan apa makna nafiqa al-yarbu'? Naam, anafiqa ihda juhratil yarbu' yaktumuha wa yudhir ghairaha wa huwa mawdi'un yurakkikuhu fa idza utiya min qibalil qasi'a
daraban nafiqa bi ra'sih fantafaqa ay kharaja. Ini maksudnya hewan di apa istilahnya ya? Dipermisalkan dengan lubang hewan gitu. Paham ya? Nah, yarbu itu kan barakallahu fik semacam hewan itu, hewan kecil itu. Nah, cek nanti di kamus apa yarbu. Ada yang tahu yarbu? Tahu yarbu? Nanti ada di kamus itu. Jadi dipermisalkan seperti lubang hewan. Fanaqul hadil lughah. Ya kan? Ini adalah bahasa. Seperti itu. Karena bahasa itu kadang bahasa ini muncul bahasa yang lain dengan bahasa yang lain. Nah, seperti itu. Jadi banyak bahasa-bahasa yang lain. Kata beliau, "Nam idza aradna an natakallam aw aradna an nu'allifa kitaban fa inna namshi 'ala lughatil fusha. Lakin idza daqat bina," ya kan? Akan tapi apabila kita merasa daqat bina, merasa sempit, merasa enggak enak gitu ya, wa akhtana lughatil fusha, dan kita keliru dalam bahasa yang fusha, wa ataina bil marfu' bil alif, dan kita kadang-kala mendatangkan marfu' dengan alif. Nah, ada permisalan fahuna kana fiqatul yarbu, maka di sana itu ada lubang binatang. Maksudnya yang namanya orang itu kadang kepleset kan, walaupun mau berbicara dengan bahasa yang fusha kadang kan kepleset juga. Makanya ada yang namanya lahan. Lahan itu kekeliruan dalam apa? Lahan itu kekeliruan dalam berucap atau nulis. Kalau lahan berucap, kalau nulis apa namanya? Tashif. Paham ya? Kalau keliru dalam penulisan namanya tashif. Tapi kalau dalam ucapan namanya apa? Namanya lahan. Naam. Adapun faedahnya mengenal bahasa-bahasa ini insyaallah pada pertemuan yang berikutnya biidznillah azza wajal, yang setorkan besok insyaallah, yaitu pantun nomor yang ke-29 dan 30. Abun akhun hamun kadzaka wa hanu wa nafsu fi hadzal akhiri ahsanu wa fi abin wa taniyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna asharu. Itu ya, wallahu a'lam bissawab, walhamdulillahirabbil alamin.